Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati minadz zulmatil adam bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil mi'ad wa syara'a saran ikhtarahu li nafsihi wa anzala bihi kitabahu wa arsala bihi sayyidul ibad fa awdaha lana mahjatahu wa qala hadihi sabili rasyad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa asbahihi salatan zakiyatan bila nifad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun. Al-ayah sadaqallahul adzim mahnahu wallahu a'lam bi muradih. Kitab zakat. Kitab ini dalam bab menjelaskan tentang zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Tajibu wajib. Apa zakatuz zakat? Fi khamsati asya'a, di dalam 5 perkara. Al-mawasi, yaitu zakat hewan ternak, wal asmani, dan juga zakat emas dan perak, wal zuru'i, dan juga zakat yaitu tanaman, wasimari, zakat buah-buahan, wa urudit tijaroti, dan juga zakat perdagangan. Ini adalah yang berkaitan dengan zakat mal. Karena asal pokok zakat itu terbagi 2, satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, ini yang berkaitan dengan zakat mal. Wajib zakat di dalam 5 perkara. Ini di dalam zakat mal. Pertama, zakat, yaitu dari zakat mal itu adalah zakat hewan ternak. Itu satu hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, asman. Asman itu emas dan perak. Yang ketiga, zuru, yaitu tanaman. Yang keempat, simar, yaitu buah-buahan. Yang kelima, urudit tijarah, yaitu perdagangan. Nah, ini 5 perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya, dengan ketentuan-ketentuan setelah kita nanti, yaitu mengupas tentang rincian dari satu persatu. Hewan ternak yang seperti apa yang harus dikeluarkan zakatnya, emas dan perak yang seperti apa yang harus dikeluarkan zakatnya, yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan juga tanaman yang seperti apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian buah-buahan, dan juga perdagangan. Az-zakatu, adapun zakat bil lugati, secara peribahasa, yaitu an-namu, yang suka membesar, itu yang membesar, wal barokatu, dan juga barokah, wa kasratul khair, dan banyak kebaikannya. Ini zakat secara peribahasa. Kenapa dinamakan zakat? Yuqalu zakat ajar'u, dibahasakan tadi yaitu dengan bahasa zaka jar'u.
lafaz jaka jar'u. Idza nama, apabila membesar. Wa zaka fulan, dan lafaz zaka fulan ay kasratu birrihi, yaitu karena banyak kebaikannya, wa khairihi, yaitu nyatanya kebaikannya. Ini jadi intinya yang dinamakan zakat menurut peribahasa adalah sesuatu yang suka membesar, yang bertambah. Kalau tidak bertambah, tidak membesar, berarti tidak termasuk zakat bahasanya. Tapi yang dimaksud di sini zakat menurut syarak, menurut agama. Ada syarak, ada syari. Kalau syarak, wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukuli sarimati bihtiyarihimul amidati ila ma yuslihu ma'adahum wa ma'asahum. Itu definisi syarak. Kalau syari itu isinya adalah Allah dan Rasulnya. Ada hukum, definisinya isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu, itu definisi hukum. Tadi definisi syarak, wad'un ilahiyun, aturan dari Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Wad'un ilahiyun, aturan dari Allah, sa'ikun lidawil ukulis salimati, yang menggiring kepada orang yang punya akal yang selamat, bihtiyarihimul amidati, dengan kehendaknya sendiri, bihtiyarihimul amidati, tanpa ada paksaan, ila ma yuslihu ma'adahum wa ma'asahum, sehingga lulus beres kehidupannya di dunianya dan juga di akhiratnya. Orang yang punya akal mengikuti aturan Allah sehingga dapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Intinya syara itu adalah agama, karena di dalam agama ada rukun. Rukun agama ada 3, 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman punya rukun, Islam punya rukun, ihsan juga punya rukun. Maka kumpul di dalam lafaz la ilaha illallah. Itu syarat. Beda dengan definisi hukum syarat. Syarak itu baru aturan, kemudian ada hukum syarak. Kalau sudah menjatuhkan hukum dari syarak, maka disebut hukum syarak. Maka definisinya hukum syarak adalah isbatu amrin li amrin aw nabihu anhu biwasitatil wad'il wadi'i wa huwa kalamullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina al-wad'illahumma, menetapkan suatu perkara kepada perkara lain atau menghilangkan suatu perkara dari perkara lain dengan pelantaraan, yaitu firman Allah yang berkaitan dengan mukallaf, atau yaitu pemernahannya atau waduknya. Sehingga dari hukum syara terbagi 2, yaitu hitab taklid dan hitab waduk. Dari hitab taklid jatuh hukum 5: wajib, sunat, makruh, haram, dan jaiz. Hitab waduk juga, yaitu adalah jatuh hukum seperti syarat, yaitu sah, mani, bakal, dan lain sebagainya. Nah, itu hukum syara. Supaya kita bisa menegakkan hukum, maka harus mengetahui tentang hukum. Hukum mana yang kita pakai? Apakah hukum syara, apakah hukum akal, apakah hukum adat? Nah, itu. Karena hukum terbagi 3, ada hukum syara, hukum akal, dan hukum adat. Dari hukum yang 3, yang paling kuat adalah hukum syara. Maka kedua yaitu hukum akal, yang ketiga hukum adat.
Jadi misalnya apabila bentrok antara adat dengan akal, maka ambil hukum akal. Bentrok hukum akal dengan hukum syara, ambil hukum syara. Penerapan adat juga itu harus ditimbang dengan akal dan hukum syara. Di sini bahasa wafi syar'i berarti menurut agama, menurut aturan Allah. Ismun liqadrin minal mali mahsusun yusarrifu li asnafin mahsusatin. Ismun liqadrin, nama ukuran, minal mali dari harta, mahsusun yang ditentukan, yusarrifu li asnafin mahsusatin yang diolah, dikelola, dibagikan kepada asnaf yang ditentukan, yaitu yang 8 asnaf. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayat terusnya. Jadi yang disebut zakat menurut syara itu adalah nama ukuran dari harta yang ditentukan, kalau yaitu berkaitan dengan harta, yaitu yang tadi yang 5 gitu. Dan juga diolah ukuran harta tersebut, dibagikan kepada mustahiknya, asnaf yang 8, bisar disyara'itin, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarangan membagikan. Nah, itu. Jadi namanya zakat. Contoh, kita punya hewan ternak. Hewan ternaknya itu adalah sapi. Jadi hewan ternaknya adalah sapi misalnya, mawasi, tapi bukan diternak. Kenapa tadi dinamakan hewan ternak? Karena biasanya diternak. Kalau misalnya kita mengeluarkan modal dalam hewan ternak, kemudian hewan ternaknya dijual belikan, berarti masuknya kepada tijaroh, jual beli. Yang keluar zakatnya adalah dari tijaroh. Atau misalnya perdagangan, kita punya usaha berdagang. Ketika berdagang selama 1 tahun dapat keuntungan, dan keuntungannya apabila dijumlahkan, dikalkulasikan, yaitu sudah mencapai kepada nominal harga emas seukuran 93 gram emas. Sebagian ulama mengatakan 94 gram emas, ada juga yang mengatakan 92 gram emas. Berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dapat laba dalam ukuran 1 tahun, yaitu seukuran 93 gram emas, berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau gak mau mengeluarkan zakatnya? Maka datangi sama DKM. DKM gak mampu, Pak Lurah aja kan gitu. Ya itulah diantaranya. Kenapa? Tapi kita menjemput zakatnya bukan karena ingin mengambil zakat dan dimakan sendiri, dengan rasa sayang pada dirinya, khawatir nanti hartanya menyiksa pada dirinya. Jadi tidak pakai emosi gitu, tapi dengan catatan pakai kasih sayang menjemputnya. Kun min amwalihim bisedaqah. Sedekah juga harus dijemput, Pak. Jadi jangan ditunggu terus. Kita Al-Islam ini lagi membangun masjid misalnya, jadi tunggu terus menunggu yang sedekah. Dijemput sedekah juga boleh. Al-Quran kan ada bahasanya, kun min amwalihim bisedaqah. Kalau harta orang lain dijemput untuk bersedekah. Kalau harta kita keluarkan gitu untuk berjihad, niatnya li'ilahi kalimatillah, untuk mempertinggi kalimat Allah, untuk syiar agama
Allah berjihad, wajahidu fi anfusikum wa amwalikum, itu mah menunjukkan kepada diri kita, bukan fi amwalihim, tapi fi amwalikum gitu. Jadi jihad dengan hartanya gitu, dengan dirinya. Nah kalau misalnya dari orang lain boleh dijemput gitu. Nah itulah. Nah zakat juga sama. Apabila kikir tidak mengeluarkan zakatnya, ya itu dikasih tahu, itu dikasih tahu, dinasehati, dirangkul, sambil dirangkul, bukan malah dipukul. Jangan sudah misalnya pelit gak ngeluarin zakat dipukul, ya semakin pelit nantinya. Nah itulah, tapi dirangkul dengan kasih sayang supaya hartanya terjaga, supaya di dunia selamat, di akhirat juga selamat, dan nanti dibagikan kepada asnafnya. Wasumiyat bidzalika li annal mala yanmu bi barakati rajiha. Dinamakan zakat kalau punya harta seperti itu. Kenapa dinamakan zakat? Li annal mala, karena sesungguhnya harta yanmu akan membesar bi barakati rajiha, dengan barokah mengeluarkannya harta. Wadu'ail, yaitu akhidi, dan juga doanya yang mengambil zakat. Apalagi kan di kita, khususnya di lingkungan kita, ya umumnya mungkin seluruh Indonesia gitu, itu kan di kupon ada doa bagi yang berzakat, betul ya? Nah itu dengan doanya orang yang mengambil zakat, dengan barokahnya mengeluarkan zakat, maka akan membesar hartanya dengan dikeluarkannya, dan juga dengan didoakannya oleh orang yang mengambil hartanya, maka akan membesar barokahnya, maka dinamakan zakat. Tapi kan sebagian ada yang mengatakan arti zakat itu membersihkan. Nah, kalau di sini kibatul ayar secara syar'i ismun liqadrin minal mali mahsusul yusarifu li asnabil mahsusatin, itu nama ukuran dari harta yang ditentukan, yaitu kemudian diolah harta tersebut kepada asnaf yang ditentukan gitu. Jadi zakat, misalnya ada yang zakat mal di sini, zakat misalnya dari hewan, dari buah-buahan, dari tanaman gitu, atau dari emas perak, dari perdagangan, yaitu tetap dibagikannya harus kepada asnaf, kepada mustahiknya. Insya Allah semakin tambah keberkahannya. Makanya disebut zakat, karena yanmu akan membesar. Secara hitung-hitungan logika berkurang kalau dikeluarkan zakatnya, tapi secara yaitu agama justru akan bertambah. Apa dasarnya? Bahwa yaitu pengarang kitab, ulama yang mengarang kitab ini mengatakan adalah yamnu bi barakatihi rajiha wa du'ai akhidi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, yaitu ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Nah, itu dasarnya. Dan sesuatu yang memberikan, yang memasrahkan dari zakatnya karena hendak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang seperti itu adalah termasuk orang-orang yang melipat gandakan yang dikeluarkan zakat
zakatnya. Kalau kita ingin melipat gandakan uang, maka harus sering dikeluarkan uangnya. Tapi kan belum nisab, berarti zakat sunat masuknya. Kalau belum nisab, belum sampai pada batasan, berarti namanya zakat sunat. Kalau zakat sunat punya nama, yaitu infak. Zakat itu ada zakat wajib, ada zakat sunat. Zakat sunat berarti belum sampai nisab, maka namanya infak. Gitu. Punya uang 100.000, keluarkan 2,5%, namanya infak. Nah, ini ayatnya di surat Ar-Rum ayat 30. Gitu. Jadi kita percayanya jangan percaya pada ustadznya, percayanya pada Allah. Maka kalau tidak sampai pada nisab, belum sampai pada nisab, kemudian ingin membesar hartanya, maka infak namanya, keluarkan infaknya. Ini ayatnya. Dan juga ada doa malaikat setiap subuh. Doa malaikat setiap subuh, walaupun orangnya kesiangan subuhnya, tetap malaikatnya mah tidak absen. Yang sebelah kanan berdoa, doanya Allahumma a'ti munfikon kholafa, semoga Allah memberikan kepada orang yang berinfak dengan berlipat ganda, supaya dilipat gandakan, yaitu munfikon kholafa. Tapi yang bahaya yang satu lagi, karena berbarengan tuh malaikat itu, dua malaikat. Yang di sebelah kiri itu bahaya. Doanya apa? Allahumma amsik mumsikan talafa. Ya Allah, semoga engkau merusak hartanya orang yang tidak infak. Nah itu. Sedangkan doa malaikat mentara gagal, Pak. Betul ya? Tidak akan gagal karena tidak ada hijab antara malaikat dengan Allah. Jangankan malaikat, ruh juga ruh kita sebelum dimasukkan ke jasad tidak ada hijab antara ruh dengan Allah. Ketika dimasukkan kepada jasad manusia baru terhalang. Gitu. Terhalang sama apa? Terhalang sama dosa. Pertama terhalang sama dosa kedua orang tua. Kedua orang tuanya soleh, terhalang yaitu kekotoran, yaitu dengan penglihatannya. Makanya begitu lahir, anak-anak itu belum bisa melihat wajah orang tuanya, betul, gitu. Belum bisa mendengar, gitu. Belum bisa mendengar. Nah, kalau kita ingin tidak ada hijab lagi antara ruh kita yang ada di jasad ini dengan Allah, maka buka hijabnya, hilangkan hijabnya, yaitu dengan istiqomah bertaubat, dari mulai belajar taubat hingga menjadi ahli taubat dan duduk di makom taubat. Nah itu, karena at-taubatu miftahu kulil makom. Taubat itu pembuka setiap makom. Itu baru nanti akan musyahadah. Jadi dari pertama kan mukasafah dulu, kemudian naik ke musyahadah. Nah kalau sudah suhud mah tidak boleh bergaul lagi karena sudah tidak ingat di alam dunia, gitu. Definisinya juga beda kalau suhud dimakan. Kalau suhud itu melihat melihat Allah dengan Allah, melihat Allah kepada Allah, melihat Allah dengan Allah, itu suhud. Jadi jangan sampai ada yang mengaku suhud, karena orang yang suhud itu sudah tidak ingat pada alam, yang ingatnya adalah Allah. Itu paling minimal mukasafah. Mukasafah itu jangan dulu bangga, itu baru masuk ke gerbang pertama, itu mukasafah. Jadi kalau ingin dibuka hijab, kalau ingin yaitu tidak ada hijab lagi antara ruh kita dengan Allah, maka hijabnya dihilangkan, karena yang membuat hijab itu diri kita sendiri syariatnya. Itu ya, makanya oleh karena semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah
maka doa malaikat mah tidak akan ada yang gagal. Itu dua malaikat setiap subuh, setiap subuh. Maka bagaimana kita misalnya kan ada anjuran sedekah subuh ya, kita sedekahnya dengan berdoa. Bersedekah itu bukan cuma dengan harta, man lahu malun falyatasaddaq bimalihi, sabda Rasul. Kalau punya harta ya sedekah dengan hartanya. Man lahu quwatun falyatasaddaq biquwatihi, punya kekuatan sedekah dengan kekuatannya. Man lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, orang yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Nah itu cara sedekah. Setiap yaitu subuh dua malaikat selalu berdoa itu setiap subuh itu. Beda dengan doa kita kadang-kadang tertunda, betul. Kenapa? Karena terhalang doanya itu untuk mencuci dulu gitu. Jadi doa kita itu bukan tidak dikabul sama Allah, tapi hasil berdoa kita itu untuk mencuci dulu itu, mencuci dosa. Makanya dalam Taqiyul Akbar itu, ketika manusia berdosa, malaikat Mikail nangis. Ketika melihat manusia berdosa, malaikat Mikail itu nangis. Malaikat Mikail itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan, menurunkan rizki. Maka dekati malaikat Mikail, dekati malaikat Mikail. Malaikat Mikail punya balannya, junudnya. Siapa? Malaikat ruhaniun itu. Nah, ketika ada manusia berdosa, malaikat itu nangis, malaikat Mikail itu. Kenapa nangis? Ya malaikat Mikail tahu apabila manusia berdosa, rezekinya ditahan dulu, betul. Karena ya diperintah oleh Allah rezekinya ditahan dulu. Jadi kalau belum nisab, maka kalau ingin dikeluarkan namanya infak. Kalau infak itu kalau infak sunat, kalau belum masuk nisab. Kalau infak wajib itu adalah kalau berkaitan dengan harta, maka namanya zakat. Seperti di surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah kan alladzina yunfikuna, gitu kan. Di awal surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yunfikun di situ infak sunat, infak wajib. Seperti di kitab tafsir Jalalain, di situ kan dijelaskan ada infak wajib, ada infak sunat. Kalau infak wajib berarti berubah namanya menjadi zakat. Sedekah juga sama. Kalau sedekah wajib itu adalah nama zakat. Seperti firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, sedekah di situ dimaksud adalah zakat. Infak wajib selain zakat, apa? Nafkah, menafkahi keluarga. Itu infak wajib sebenarnya. Nah, infak sunat ketika kita dapat harta, punya harta tapi belum sampai pada nisab dikeluarkan, maka itu yaitu sebagian, maka itu namanya infak. Kalau mengeluarkannya dibatasi dengan batas ketentuan. Contoh, dari 100.000 dikeluarkan 2.500, berarti itu infak. Wajib zakat sabitatun fil kitab wa sunnah wal ijma'il ummah. Kemudian ditetapkan oleh para ulama wajibnya, yaitu melaksanakan zakat, wajibnya berzakat sudah ditetapkan. Di mana? Di dalam Al-Quran. Bil kitabi, yang dimaksud di dalam Al-Quran, wasunati, dan di dalam hadis, wa ijma'il ummati, dan juga ijma'nya para ulama. Kenapa ada ijma' ulama? Karena sudah tidak ada tabi'in. Begitu. Makanya kalau zaman Rasul dan sahabat tidak ada ijma' ulama, yang ada hadis dan Quran. Jadi kalau misalnya zaman sekarang hanya memakainya hadis Quran, tidak memakai ijma' dan qiyas, berarti seolah-olah orang itu sedang hidup bersama Rasul, bersama sahabat gitu.
Dan zaman sekarang kan sudah tidak ada Rasul dan sahabat, yang ada para ulama. Maka ijma ulama, ijma dan qiyas gitu. Nah, setelah Rasul, sahabat, tidak ada khulafaur rasyidin, tidak ada. Nah kesininya ada, yaitu ijma ummah, ijma para ulama, dan juga qiyas, sehingga ada madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, awalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mu'tabarah 4. Yang mu'tabarah adalah 4, ambil dari salah satunya, dan juga harus toh, jangan talfik. Talfik itu mengambil yang entengnya, karena madhab itu banyak, tapi yang mu'tabarah adalah 4. Dijelaskan di Majalis Susaniyah, la yajuzu taqlid li ghairi arba'ah, tidak boleh taklid kepada selain 4. Apakah hukumnya wajib taklid? Wajib, kecuali kalau sudah mujtahid mutlak. Seperti zaman sekarang, selain taklid kepada salah satu madhab yang 4, apakah zaman sekarang wajib kita berorganisasi? Nah, kalau misalnya bicara kepada organisasi dari taklid tadi, apakah zaman sekarang wajib kita berorganisasi? Kalau misalnya kita menyelamatkan akidah kita harus berorganisasi, maka wajib hukumnya berorganisasi. Itu fatwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Al-Asy'ari diantaranya di dalam kitab karangannya. Tapi kalau kita aman akidah kita tanpa berorganisasi, ya tidak wajib gitu. Tapi zaman sekarang kalau tidak berorganisasi, ya ditangkap sama orang yang berorganisasi, yang mengacak-acak organisasi gitu. Nah itu bahayanya, berarti ranahnya zaman sekarang wajib berorganisasi, baik kultural ataupun struktural gitu. Organisasi apa? Yang terpenting adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah gitu. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Apa saja nama organisasinya, yang penting akidahnya ahli sunnah wal jamaah, walaupun fikihnya beda-beda, tergantung yang dianutnya gitu. Nah itulah diantaranya. Makanya tadi zakat pun di sini dikuatkannya, sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga di dalam ijma para ulama. Mana buktinya di dalam Al-Quran? Seperti di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 43, penggalan ayatnya, wa atuz zakat, maka berikanlah, pasrahkanlah zakat. Di dalam hadis, diantaranya dalam hadis Rasulullah SAW, mungkin sering mendengar kalimat hadisnya, buniyal islamu ala khomsin, didirikan Islam, diadakan Islam ala khomsin, di atas 5 perkara, diantaranya wa minha, dan dari sebagiannya adalah az-zakatu, zakat. Dan syahadat, sholat, zakat, rukun Islam yang 5. Jadi melaksanakan mengeluarkan zakat itu, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, niatkan untuk melaksanakan rukun Islam di dalam hati yang paling dalam. Melaksanakan sholat juga sama, karena itu rukun Islam. Karena keislaman kita, keimanan kita bukan dijamin dengan pinternya bicara, bukan dijamin dengan banyaknya ilmu. Bisa saja lepas iman dan Islam ketika syakaratul maut kalau tidak dipraktekkan. Bukan cuma dihafal, apalagi sebelum kiamat. Sebelum kiamat itu hafalan itu akan dicabut oleh Allah, akan dicabut oleh Allah. Kita hafal ribuan hadis, kita hafal Al-Quran 30 juz, tapi belum dipraktekkan, itu hafalan hilang semua. Begitu hilang, mau melihat Al-Quran, begitu dibuka Al-Quran putih semua, gak ada tulisannya.
Mau bertanya pada kiai, kiai sudah tidak ada. Nah, makanya sekarang mumpung masih ada waktu, ketika kita tahu, dipraktekkan sedikit demi sedikit, walaupun tidak langsung semuanya. Jangan mempersulit diri gitu, semampunya saja. Betul ya gitu? Semampunya saja, karena Islam itu bukan untuk mempersulit manusia, bukan untuk mempersulit umat. Makanya dinamakan Islam itu diambil dari 3 kata, yaitu Islam dari taslim, pasrah, kemudian sulam, kemudian salam. Pasrah, sulam, naik, yaitu tangga, yang namanya naik tangga pasti satu persatu. Kemudian salam, selamat, gitu. Jadi bukan untuk mempersulit agama Islam. Nah, ini salah satunya. Seperti halnya melaksanakan haji, banyak yang kecewa gak berangkat haji, Pak. Ketika pas musim haji, kenapa saya gak dibawa pada daftar paling duluan, gitu kan? Itu dicek dulu ke badan, ke diri kita. Hajian itu niatnya melaksanakan rukun Islam apa ingin jadi haji, begitu. Betul ya? Kalau niatnya ingin melaksanakan rukun Islam, dimudahkan oleh Allah. Kalau belum berangkat berarti belum nisab. Tapi kan uang sudah masuk semua, tetap belum nisab karena belum ada izin pemerintah. Izin pemerintah itu termasuk nisab. Itu dikasih patus saja. Dalam kitab kasih patus saja termasuk izin pemerintah. Itu jangankan hajian, Jumatan saja. Kita mau mendirikan Jumatan, tidak ada izin lingkungan, tidak ada izin pimpinan, menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Tidak ada izin Pak Lurah mau mendirikan Jumatan, menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh. Bisa dilihat di Mizan Kubro, gitu kan. Nah, itu diantaranya. Kecuali di madhab Imam Syafi'i ada memperbolehkan, tapi harus diseimbangkan memenuhi syarat, gitu kan, memenuhi syarat, gitu. Kalau tidak memenuhi syarat, di madhab Imam Syafi'i juga tidak boleh, gitu. Nah, itulah diantaranya menurut hadisnya. Kemudian menurut ijma'nya para ulama itu juga sama, sudah ditetapkan, gitu. Walihada kanat ada arkanil Islam paman jahadaha kafaro illa ayyakuna qariba ahdi bil Islam. Oleh karena itu berarti di dalam hadis sudah jelas bahwa mengeluarkan zakat itu termasuk rukun Islam. Barang siapa yang menolak yaitu mengeluarkan zakat, gitu, dan sudah tahu bahwa itu mengeluarkan zakat adalah rukun Islam, maka kafaro, kufur orang itu, gitu. Maka orang itu akan masuk kepada jurang kekufuran. Tapi jangan dulu disebut kafir, mungkin kufurnya karena sepintas, gitu. Nah, itulah diantaranya. Jadi jangan langsung disaklekkan, gitu. Illa ayyakuna qariba ahdi bil Islam, kecuali orang yang masih dekat waktunya memeluk agama Islam, dalam arti mu'alaf yang masih baru karena belum tahu apa-apa. Nah, itu karena belum tahu apa-apa, payuhrabu, maka harus diketahui, harus diberi pengetahuan orang yang mu'alaf yang masih baru tentang urusan zakat. Apalagi orang-orang kaya, supaya dermawan, supaya mengeluarkan zakatnya harus diberi tahu. Tapi kita jangan sudon. Misalnya orang kaya itu gak zakat, mungkin zakatnya gak kesini, betul. Jangan setiap hari juga sedekah. Jadi jangan sampai menuduh kepada orang kaya itu pelit,
gak sodako, tidak berzakat, jangan. Karena kita tidak tahu kesehariannya, tidak tahu urusan hatinya dengan Allah, gitu. Nah itulah diantaranya. Tapi kalau memberitahu hanya sekedar memberitahu. Jadi kalau bahasa Sunda mah lamun nyarek, nyakudu nyarek mah ngantong nyarekan, nitah kudu ngantong ngajajah, gitu. Itulah diantaranya. Maka tentang yang berkaitan dengan zakat, wa man mana'aha wa huwa yaqtaqidu wujubaha akhadat minhu qahran. Nah ini, barang siapa yang menolak untuk mengeluarkan zakat dan dia meyakini bahwa zakat itu wajib dikeluarkan, maka akhadat minhu qahran, ambil saja zakatnya secara dipaksa, gitu. Tapi jangan dulu dipraktekkan seperti itu, langsung terhabis dipaksa, gitu kan, gitu. Kalau terang-terangan maka dengan siasat. Nah ini mempraktekkan bahasa ini, kalau gagal paham itu bisa kacau Kondang Jaya, itu betul ya, gitu. Karena harus dipaksa diambil, gitu ya, itu bisa kacau ya. Sumat zakat nau'ani. Kemudian zakat itu terbagi dua. Ahaduhuma, adapun salah satunya dari yang dua tadi, yata'alaku bil badan, yang berkaitan dengan badan, wahia zakatul fitri. Adapun yang berkaitan dengan badan maka namanya zakat fitrah. Wasayati insyaallah ta'ala, dan akan datang penjelasannya nanti insyaallah apabila Allah berkehendak, untuk yaitu berkehendak panjang umur kepada kita, akan dibahas fi mahaliha, di tempatnya di depan. Wasani, dan yang kedua dari bagian zakat yang dua tadi, yang ta'alaku bil mal, yaitu yang berkaitan dengan harta. Wahia, adapun zakat yang berkaitan dengan harta, hadihil umur, yaitu perkara yang sedang diceritakan tadi, allati dzakaroha syaihu wa sayati mufassalatan bi mahariha insyaallah taala. Maka yang kedua, zakat itu yang berkaitan dengan harta, maka inilah yang akan diceritakan dalam bab zakat ini, yaitu pengarang kitab ini, dan akan diceritakan, dibahas, yaitu secara rincinya nanti pada tempatnya masing-masing, gitu. Yaitu yang berkaitan dengan zakat mal yang tadi, yaitu ada 5 yang wajib dizakat, yang wajib dikeluarkan zakatnya: mawasi, asman, juru, simar, urudit, tijarah. Itu termasuk zakat mal. Jadi zakat mal itu bukan cuma misalnya profesi saja, gitu. Kalau profesi, zakat profesi itu dikaitkannya kemana, kan itu. Nah, hal seperti itu nanti juga akan kebahas ke depan, gitu. Nah ini jadi baru berarti pemanasan tentang, yaitu kupasan berkaitan dengan zakat. Tinggal rincian dari satu persatunya, karena kalau diloncat membacanya menjelaskan kitab khawatir, yaitu suradab kepada yang mengarangnya, gitu kan. Itulah diantaranya, karena judulnya kita mengkaji kitab Kifayatul Akhyar. Jadi kalau ada pertanyaan dan kepenasaran yang ingin, yaitu pada waktu ini dibahas, maka nanti di dalam sesi tanya jawab. Oleh karena itu, maka kita tutup dulu dengan bacaan yang dicatat di kitab ini, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui, dan wallahu a'lam bishawab. Maka mari kita berdoa dulu kepada Allah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khusus bagi diri saya sendiri dan juga para hadirin sekalian, dan ilmu yang hakikatnya diberikan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya, yaitu dari guru-guru kita, dan juga salah satunya yaitu dalam pembacaan kitab
Kifayatul Ahyar ini. Allah dan Rasulnya mustahil bohong, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang, dan salahnya dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatir Rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin.